Ini teman-teman bisa menyaksikan ya. Alurnya sangat dalam sekali. Ini mungkin Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Ya. Ini mobil, wah, para jagoan ini kelihatannya Mas. Apa itu Pak? Nissan Terrano. Nissan Terrano bener. Nissan Terrano. Nah, ini apa kasus yang ada di mobil Nissan Terrano ini Mas? Ini saya mau ini Pak, ngecat Pak. Gini. Ngecat mesin ya? Ini kita bersihin ini Pak, gasket, tapi di sini saya lagi bongkar ininya Pak, timing chain, rantai kamprat. Ini udah saya jejer-jejerin buat teman-teman di rumah biar tahu apa aja kalau penggantian timing chain dengan suara seperti ini Pak. Tit. Oke, ini kawan-kawan. Nah, suaranya seperti itu tadi, Pak. Nah, itu yang rusak apa saja, itu tadi ilustrasi ya. Nah, ini Pak Taufik, ini sini Pak Taufik. Biar terang, enak. Oke. Nah, ini ada timing chain ya. Timing chain itu kamprat. Jadi, suara tadi itu sebenarnya yang bunyi adalah suara ini Pak yang mengendur. Jadi, ketika dia tambah digas, dia akan tambah suaranya. Suaranya akan bertambah kasar. Sebenarnya kalau dilihat kasat mata ini sih nggak terlalu banyak ya ininya ya, melarnya. Tapi melarnya dia ini itu adalah ketika dia mendapatkan tarikan Pak. Jadi kalau modelnya kayak karet ya, kalau dia mendapatkan tarikan kan akan melar. Oh iya, betul. Rantai yang lama atau timing chain yang lama dia akan semakin antara pengunci dengan ininya, dengan bajanya ini, dia akan menjadi aus. Artinya dia akan mudah oblak Pak. Ini seperti ini. Nah kalau yang baru kan dia rapat. Oh iya rapat ya. Lebih rapat. Ya gitu. Makanya kalau kita bandingkan, kita jejerkan seperti ini teman-teman. Ini yang lama dia lebih panjang ya? Yang lebih pendek ya? Ya, yang lama lebih panjang Pak. Gitu. Oh iya, yang lama lebih panjang. Nah, dia molornya. Nah, teman-teman bisa buat perbandingan seperti ini. Ya cuma sedikit, tapi dengan sedikitnya ini kalau dia mendapatkan tarikan maka dia akan melar Pak, akan mengendur. Terlebih lagi kalau yang namanya timing chain itu enggak seperti yang kita bayangkan seperti karet ya, enggak. Tapi di sana kan tetap ada tensionernya. Oh, nah, ada tensioner lagi ya? Tensionernya ini ada namanya guide. Nah ini guide-nya seperti ini. Ini apalagi dia guide-nya ini udah aus. Ini fungsinya apa Mas ini? Ini dia fungsinya adalah untuk penahan rantai Pak. Jadi rantai itu supaya dia tetap tegang, menegang, maka harus ada yang mendorong dan menahan. Yang mendorongnya adalah item tensionernya ini. Jadi di dalam sini ada pegasnya. Kemudian dia kalau pegas tersebut terkena tekanan oli, maka dia bisa menjadi keras. Nah, ini kan dia balik ya. Oh iya. Nah itu dia di sini adalah guide-nya. Ini membekas rantai. Itu harusnya nggak ada. Ini harusnya kalau barunya nggak ada. Cuman kan karena dia sering dipakai. Nah ini dia pas sekali dengan rantainya. Semakin mengendur rantainya maka potensi nyabet ininya guide-nya akan semakin besar. Dalam. Dalam seperti itu. Dan semakin, jadi ini kan bahannya kan seperti karet Pak. Iya. Dia semakin lama terkena panas, kemudian semakin lama terendam oli, dengan seiring berjalannya waktu itu akan semakin keras. Jadi ini kan dia kan sebenarnya bentuknya lunak ya ini ya. Oh ini seperti yang baru karet ya. Seperti karet. Dia lama-lama dia seperti plastik. Loh iya, ini jadi kayak plastik nih. Ya. Aslinya nih, karet. Ya. Oh iya, ini ngebas. Oh. Gitu. Betul. Wow. Nah ini dia lama-lama kan akan menjadi keras karena dia efek terkena panas Pak. Yang namanya karet kalau dia efek terkena panas lama-kelamaan akan menjadi seperti plastik. Betul. Nah keras. Kalau dia semakin keras maka potensi ausnya akan semakin besar. Betul. Nah ketika dia sudah terkena ininya yang mengendur, kemudian ditambah dengan kondisi guide-nya yang sudah semakin mengeras, maka guide akan menjadi ada alurnya. Ini teman-teman bisa menyaksikan ya. Alurnya sangat dalam sekali. Ini mungkin kalau diukur bisa lebih dari 2 mili. Betul. Dengan kondisi seperti ini ada satu yang di tensioner. Kemudian ada guide kanan kiri. Oh ini kanan kiri. Ini kanan kiri.
Yang nyambung ke penutup itu ya? Apa? Cover timing. Cover timing ya? Tapi kalau ini posisinya ada di blok mesinnya. Oh, di blok mesin ini ya? Cover timing dia hanya menutup saja. Kemudian ini dia kondisinya ini juga sudah sama juga ya? Sama juga. Nah, baret juga. Itu yang harus kita ganti, maka ini rantai kita ganti dengan yang baru, tensionernya kita ganti, kemudian guide-nya ini sebenarnya nggak perlu ganti, tapi dikarenakan dia juga sudah aus, maka sebaiknya diganti sekalian. Ini diganti, kemudian ini, dia kalau kita sering buka mobil-mobil yang sekarang itu kan dia sprocketnya ini Pak ya, ada ini. Ada rumahnya, apa sih? Iya, benar. Istilahnya di dalamnya itu ada seperti ini Pak, sprocket. Sprocket yang dia bisa dimasukin oleh oli. Iya, kalau yang lama dia hanya bentuknya gear saja. Belum bentuk sprocket. Dan ini gearnya ini udah pada lancip Pak. Nah, ini dia lancip ini. Nah, ini lancip. Ini kita bisa bandingkan dengan yang baru. Nah, yang baru dia lebih otak ya. Iya, betul. Di sini ya. Sementara yang lainnya ini dia udah lancip. Ini kalau kita lihat teman-teman dengan seksama, ini dia lebih tebal. Nah ini kita ganti. Semakin runcing rantai gearnya, maka untuk penapakan rantainya akan semakin ini Pak, gapnya akan semakin longgar. Oh iya benar. Nah itu bisa menyebabkan bunyi dan tentunya hal tersebut akan mengakibatkan telat respon juga. Telat respon terhadap tarikannya. Oh betul ya. Karena dia akan ada sedikit ruang ya. Ya ada sedikit gap atau ruang atau jarak di dalam. Nah kalau kita bandingkan antara yang lama dengan yang baru, ini cukup sangat kelihatan sekali Pak. Ini yang baru, ini yang lama, kayak gitu. Nah ini yang baru nih. Ini yang baru. Dia masih lunak-lunak. Nah nanti dengan diganti item ini, suara mesin akan kembali menjadi halus. Seperti itu. Efeknya kalau misalnya mobil tersebut sampai telat mengganti timing chain yang sudah mengendur, itu timing pengapian bisa lompat. Jadi dikarenakan tadi dia ini lama-lama akan aus Pak. Ini nanti gear itu harusnya dia kan di sini ada ininya ya, ada ini kita taruh misalnya gini topnya ya. Ini misalnya dia topnya seperti ini. Nah ini dia bisa lompat dikarenakan kondisinya crankshaft dia menarik dengan kuat, sementara ininya mengendur, ini bisa lompat satu gigi seperti ini. Nah ini yang menyebabkan suara mesinnya pincang biasanya. Oh pincang. Jadi di awal starter pertama starternya panjang, kemudian setelah dia hidup, kemudian hidupnya dia pincang, itu kemungkinan besar dikarenakan meleset kondisi ininya timing chain-nya. Tapi tentu sebelum meleset itu suara mesinnya udah kasar banget kasar sekali, betul. Digas tambah kasar seperti itu. Makin pincang. Lama-kelamaan ya? Kalau dia lompat. Iya. Kalau belum sampai lompat sih belum pincang. Tapi ketika dia udah pincang biasanya starternya itu menjadi lama Pak. Starter menjadi lama. Mas Ardi, berbicara tentang rantainya ini ada nggak sih usianya? Ya, kalau untuk usia, ini sih mobilnya udah kilometernya udah di atas 150.000 ya. 150.000. Jadi kalau untuk ini periodical maintenance terhadap timing chain atau penggantian secara berkalanya itu sebenarnya di buku-buku servis manual nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada untuk penggantian timing chain harus diganti kapan waktunya. Tergantung dia mobilnya rutin ganti oli. Kemudian yang kedua nggak sering dipakai buat beban berat. Jadi semakin sering dipakai buat beban berat, tentunya mempengaruhi terhadap kinerja mesin. Dan kinerja mesin tentu berpengaruh terhadap komponen yang ada di dalamnya termasuk timing chain ini Pak. Jadi kalau bicara masalah waktu penggantian mobil ini ya waktunya ini mobil tahun 97. Sekarang tahun 2002. Itu sudah sangat jauh sekali. Panjang sekali. Berapa tahun Pak kira-kira? 25. 25 tahun. Mobil 25 tahun baru ganti dengan 150.000 kilometer ya. Ya mungkin karena juga jarang dipakai ya. Kalau untuk bicara tahunnya segitu berbanding dengan kilometer yang dicapai, ini belum, artinya mobil yang sangat jarang dipakai. Mungkin karena jarang dipakainya juga, oli mesinnya jadi tidak terpantau. Seperti itu Pak. Baik. Ya, intinya kembali ke oli. Mas Ardi, ya ini kan as mesin bawah, yang bawah ini namanya camshaft. Ini dia terhubung dengan camshaft atas. Yang bawah ini namanya crankshaft. Nah, crankshaft itu yang dapat poros engkol. Nah, ini selain dari ini kan berarti dihubungkan oleh rantai. Selain dari rantai apa saja yang bisa biasa?
untuk mobil ya. Jadi Iya, dia untuk mobil. penghubung antara bawah dengan atas itu ada namanya timing chain, ada namanya timing belt. Kalau timing belt itu ada periodical maintenance-nya. Jadi penggantian secara berkalanya ada. Rata-rata timing belt itu dia di kisaran 70.000 kilo 70.000 kilo. sampai dengan 110.000. Oke. Tapi kebanyakan kalau mobil-mobil udah di atas 100.000 kilo itu 40.000 kilometer itu harus dicek Timing beltnya. timing beltnya. Karena kalau dia efek terburuk Pak ya, misalnya dia jadi gini, sebelum kita ngomong efek terburuk, Oke. awetan mana antara timing chain sama timing belt? Oke. Itu tentunya awetan timing chain. Oh. Timing chain dia lebih awet tapi penggantiannya lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Kalau untuk timing belt itu biasanya di sana sudah ada tensionernya, kemudian dia untuk menggantinya dia cuma dipelorotin Pak. Jadi posisi sayangnya kita nggak punya unit yang menggunakan timing belt. Biasanya di Honda itu ada merek-merek Honda itu dia menggunakan timing belt. Atau Toyota yang pernah kita iklankan di tempat itu, Great Corolla itu dia menggunakan timing belt. Timing belt itu dia ngelepasnya itu dia cuma didorong saja. Ini kan bisa didorong gitu tanpa ngelepas gear utama. Kalau ini dia lebih repot. Jadi untuk ngelepas ini dia harus ngelepas cover timingnya full. Kemudian selain ngelepas cover timing full, dia harus berkecimpung dengan oli. Olinya harus ditap. Karena kan kalau untuk timing belt dia ini Pak, kering. Iya, kering. Dia nggak terendam oleh oli. Tapi dia lebih mudah. Kalau untuk yang ini dia lebih sulit, kemudian perawatannya lebih mahal untuk penggantiannya ya. Kemudian item yang dilepas juga lebih banyak. Terlebih nanti kalau untuk ngetopinnya dia ngecek sebenarnya kalau untuk ngetopin sama. Antara timing belt dengan timing chain. Nah, tapi yang jelas lebih awet timing chain-nya dibanding timing belt. Tapi untuk ngelepasnya lebih sulit timing chain-nya dibanding dengan timing belt. Nah, kalau kita bicara di sini ya, ini kan dia kan posisinya gini, Pak. Tuh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini dia terhubung dengan yang bawah. Yang bawah. Tapi ini harus memperhatikan topnya ya. Ini saya ilustrasi. Ini hanya ilustrasi aja ya. Nah, seperti ini Pak. Ini posisi bawah. Nah, ini dia di sini ada gate yang tensioner tadi. Tensioner tadi ya. Nah, tensioner tadi. Tapi selain apa itu namanya? Ini sprocket, kemudian ini dia juga ada gate-nya. Gate-nya ini posisi ada di ini kan ada baut-bautnya Pak. Ini baut gate. Nah, kalau dia timing chain, ini posisinya kayak gini. Ini dia harus ngelepas Pak. Kalau untuk timing belt itu biasanya tanpa ngelepas ini dia cuma ngendorin ininya aja, tensionernya dilepas. Tensioner. Ngelepas tensioner ini digeser ke depan gitu aja dia sudah lepas. Gitu. Tapi kalau untuk timing chain karena dia bentuknya adalah menggigit gear ya. Ini dia menahan seperti ini nggak bisa dilepas hanya dengan melepas gitu aja. Kecuali dia harus dicopot gearnya. Nah, ini nanti akan mengencangkan tadi yang apa gate-nya. Gate tadi ya. Iya, betul Pak. Gate-nya yang akan mengencangkan. Seperti itu. Baik. Nah, dia menghubungkan antara crankshaft dengan ininya, knock and as atau apa namanya? Dinamakan camshaft ya. Camshaft. Mas Ardi, ini dalam kasus yang Mas tangani di mobil-mobil Nissan lah ya. Pernah nggak sih ini copot? Enggak. Nggak pernah ya? Belum pernah copot. Kecuali dia mungkin kalau sampai olinya kering habis ya, bisa potensi copot. Cuman kita belum pernah nemuin sampai yang copot. Kalau yang timing belt itu pernah. Jadi timing belt misalnya dia sampai lepas, ya udah pasti ada di antara piston atau stang piston atau camshaft ini yang harus diganti. Karena apa? Ketika dia ini lepas, kemudian kalau lepas ini kan dia terhenti Pak. Camshaftnya terhenti. Nah, camshaft terhenti ini tergantung tongolannya. Kalau ini kan dia kan masih menggunakan rocker cover ya. Nah, rocker cover camshaftnya di sini dia single. SOHC ya. Single overhead. Nah, ini kalau dia kondisinya pas posisi dia neken ke sana ke arah ruang bakar, sementara di bawah sini itu udah putus ya. Masih muter. Masih ada kompresi dari mobil yang unit yang lainnya, maka dia nabrak piston itu bisa nabrak terhadap camshaftnya ya. Terhadap ininya valve-nya. Jadi valve-nya dia nabrak, maka valve-nya bisa bengkok. Kalau valve-nya bengkok, maka harus turun minimal cylinder head. Cylinder head-nya turun, nanti kan bisa ngecek pistonnya Pak. Kondisi pistonnya tentu harus turun mesin.
stangnya gimana iya, gitu. stangnya bengkok apa enggak. Kayak gitu, karena kan kondisi antara topnya cylinder head, topnya piston dengan nongolnya ini apa namanya valve atau katup, itu sangat tipis sekali Pak. Oh. Jadi katup itu begitu dia sudah mulai agak mau nongol, piston harus segera turun. Nah itu yang mengatur adalah noken, tapi yang menggerakkan ini tetap si ininya Pak, chainnya ya. Nah, timing chain atau timing bell-nya. Nah kalau yang paling sering terjadi hantaman itu adalah timing bell. Cuman kalau timing bell dia tidak menimbulkan suara kasar terlebih dahulu kalau untuk ketika dia mau putus. Nggak ada suara itu ya? Jarang ada suara. Makanya harus diperhatikan terus ya berarti makanya dia setiap kali periodical maintenance dia minimal harus buka rocker covernya untuk mengecek kondisinya beltnya itu di rata-rata atau enggak. Gitu. Ini kan kalau yang di luar kan ada namanya fan belt. Ya, fan belt. Ada namanya belt water pump. Nah, itu kan dia modelnya kayak gini. Kayak gitu. Tapi kalau yang modelnya timing belt itu dia beltnya itu bergerigi Pak, kayak gini nih. Nah, bentuknya bergerigi kayak gini, tapi dia tetap dapat yang namanya gear camshaft. Nah, gear camshaftnya itu kalau penggantiannya dia lebih mudah. Penggantian lebih mudah. Dan dia tidak kayak gini belepotan oli ini enggak. Seperti itu. Baik, harus diperhatikan. Mas Ardi, ngomong-ngomong masalah biaya pembongkaran ini, jasa dan part yang diganti. Kalau rata-rata jasa kan gini Pak, kita tergantung dari unit mesin ya. Kadang-kadang kan gini, ngelepas cover timing ini ada namanya mesin itu cover timing. Saya tak carikan. Cover timing di sana. Lagi dicuci kali Mas. Oh iya, bisa anggap ini ya. Nah ini kalau dia ngelepas cover timing seperti ini, tanpa ngelepas karter yang di bawah. Karternya nggak dilepas itu ini. Biasanya jasanya 300 sampai dengan 600 ribu rupiah. Lebih murah ya? Lebih murah. Ya maksimal paling harga-harga sekitar 800 ribuan ya, tergantung dia kondisi dia ngelepasnya. Rumit atau enggak, yang harus dilepas banyak atau enggak. Tapi kalau dia misalnya mesinnya KR25 gitu kan. Dia kalau ngelepas rocker cover kemudian cover timing. Nah, sebelum ngelepas cover timing dia harus ngelepas karter bawah. Wah, itu sulit sekali. Saking sulitnya susit. Susah sekali. Karena apa? Karena susah itu susit. Karena di bawah itu kondisinya karter bawah itu dia kan selain ini Pak, selain dia bautnya bawahnya, dia harus ditopang sama balek bawah. Member. Member ya. Nah, itu harus ngelepasin member, ngelepas balek, kemudian kalau ngelepas cover timing yang depan samping sini dia harus nyopot engine mountingnya, maka mesin nggak ada yang menahan tuh. Harus ditahan, dibantu tahan sama jack stand. Nah, itu lebih sulit lagi. Dan waktunya berarti lebih lama? Waktunya lebih lama. Nah, itu si malakama tuh antara nurunkan mesinnya, kalau nurunkan mesinnya harus ngelepasin, meradelin knalpot dan lain sebagainya, atau hanya digantungkan saja. Tapi kalau digantung kan lebih rumit kerjanya ya. Kerjanya ya itu kalau untuk seperti itu rata-rata jasanya 1,5 sampai dengan 2 jutaan. Nah, gitu. Karena saking sulitnya untuk melepas, dan pengerjaan waktu seperti ini untuk yang model-model seperti ini kita bisa ngerjakan paling cepat-cepatnya 5 jam. 5 jam. Tapi kalau di saya nggak bisa 1 hari. Harus 2 hari. Karena apa? Kalau saya ngelepas harus saya bersihkan. Bersihkan, cuci. Kemudian nanti kalau udah bersih benar-benar dipasang itu enak Pak. Kita masang barang bersih tanpa oli itu lebih pede, lebih enak. Betul. Daripada asal cuci ya? Ya, dibandingkan misalnya dia nggak dicuci, cuma dia dipasang langsung, ya memang 5 jam lebih cepat ya? Lebih cepat, tapi kurang nyaman aja. Nanti kan di atas juga harus dibersihkan kan, harus nyemprot. Nah, kalau kayak gini kan harus sebelum kita rakit ini harus dibersihkan dulu. Samping sini. Supaya apa nanti ketika habis dipasang, kemudian misalnya tidak ada rembesan, kita yakin bahwasanya itu bersih. Tapi kalau dia dipasang kemudian ada rembesan, kalau dia masih dalam kondisi kotor kan nggak kelihatan Pak. Betul. Jangan sampai nanti setelah kita masang masih ada rembesan, nah khawatirnya nanti customer baru pakai mobil jarak mungkin puluhan ribu kilo udah sering nggak bisa noli. Ternyata dari item-item tersebut yang tidak dibersihkan masih muncul kebocoran. Seperti itu Pak. Nah itu baru harga jasanya. Jasa ya. Nah kalau untuk harga spare partnya, untuk yang unit Terrano ini dia timing chain set itu kisaran harga sekitar 1.300.000 sampai dengan 4 juta tergantung dia partnya alternatif atau original part. Yang 4 juta yang asli berarti? Asli. Nah, 4 juta itu mulai dari gear, kemudian timing chain sampai dengan sprocket yang ada di bawah sini, sampai dengan gate-gate-nya itu dia bisa sampai
nominalnya 4 jutaan. Tapi kalau dia pakai alternatif part dengan made in Japan, ya antara tadi 1 jutaan sampai dengan 2,5 lah itu udah dapat. Oke. Mas Ardi, ini dengan penggantian seperti ini, kita udah keluar mungkin sekitar 5 jutaan lah ya. Kalau dia pakai yang asli ya. Misalnya originalnya. Ya, 5 juta. Nah, kemungkinan dia akan mengganti lagi yang sama itu berapa ribu kilometer ke depan? Tentu dengan kilometer yang sama, Pak. Oh, kalau berarti 150.000 lagi. Metode penggantian oli yang benar. Terus pemakaian beban yang normal. Jadi nggak abnormal ya. Itu masih bisa sampai dengan ketika dia baru sampai dengan dia bongkar sekarang. Seperti itu. Kalau untuk alternatif ya tergantung kualitasnya. Misalnya dia kualitasnya KW-nya KW, ya bisa 2 tahun bongkar lagi. KW-nya KW itu berarti temannya siapa, Mas? Temannya WKWK. Oke. Ya gitu Pak Taufik. Baik. Mas Ardi, ini kan mobil sudah tidak diproduksi. Ya, kan? betul, Pak. Nah, untuk spare part yang berhubungan dengan mesin tadi, ini masih bisa ditemukan? Masih. Kalau untuk yang seperti ini, kan kalau yang namanya spare part itu discontinue-nya biasanya Pak ya, untuk antara pabrikan dengan pasar, pabrikan dengan supplier-nya. Oh iya, supplier. Pabrikan merek dagang dengan pabrikan supplier-nya. Nah, itu kan MOU-nya rata-rata ya, kalau yang saya pernah ketahui ketika dulu di dealer itu 10 sampai dengan 15 tahun. Oh, 10 mobil tahun. Sekarang nih 10 tahun. Misalnya mobil ini tahun sekarang kan 2022. Berarti mobil tahun 2012 itu MOU-nya berakhir di tahun ini untuk pembuatan spare part-nya. Yeah. Tapi kan di sana masih ada stok. Nah, kalau stok ya? Dia unlimited, maksudnya selagi dia masih ada stok maka dia masih bisa dijual. Kalau untuk mobil ini produksinya sudah nggak ada, makanya yang bisa dipakai hanya alternatif part. Seperti ini misalnya, saya ambil contohnya ya Pak ya. Ini adalah contoh Nissan genuine part made in Japan. Kalau di sini sih ngakunya genuine, tapi sebenarnya ini adalah spare part yang alternatif. Oh, alternatif ini? Genuine box namanya. Nah, dia hanya menjual nomornya saja, nomornya mirip sama. Tapi kalau di barcode dengan apa itu namanya, tulisan karakter tulisannya ini bukan karakter genuine. Kayak gitu. Meskipun ini ada labelnya genuine part, tapi dia nggak genuine. Nah, alternatif part ini itu tergantung si suppliernya, karena dia nggak ada MOU-nya dengan pabrikan atau merek dagang. Sehingga dia kalau untuk yang seperti ini tentunya masih beredar banyak di pasar. Di pasar. Jadi spare part ini dia kan semakin tinggi demand-nya, permintaannya, semakin sering mengganti, maka dia potensi untuk membuatnya akan semakin banyak pula. Tetap berkelanjutan ya? Tetap berkelanjutan. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang mobil ini meskipun dia tahunnya 97 sampai dengan tahun 2000 ya, untuk yang bumper besi dan chrome seperti ini, grillnya, dia masih tetap produksi. Saya pun mencari spare part ini nggak begitu susah. Nggak susah. Oke. Baik. Dan mungkin merek-merek yang lain akan lebih mudah juga. Misalnya Toyota, Honda, karena di zamannya dia produksinya lebih banyak ya. Lebih banyak. Baik. Dan saat ini tentunya peluangnya untuk dibeli itu semakin besar karena orang-orang akan semakin mengganti spare part yang sudah saatnya diganti. Baik, teman-teman yang ingin memiliki mobil Nissan Terrano, jangan terlalu khawatir masalah spare part. Mas Ardi sudah menyampaikan tadi, masih banyak dan tidak susah menemukan part khusus yang bagian ini yang tadi Mas Ardi sampaikan. Timing chain, Pak. Dan ini sering termasuk spare part yang sering. Oh ya? Oke. Timing chain ini termasuk spare part yang sering. Pasti itu akan lebih mudah ditemukan ya? Lebih mudah didapat. Terkecuali part-part yang memang jarang untuk diganti ya? Ya, jarang itu diganti. Yang susah. Betul. Seperti misalnya yang jarang diganti itu distributor. Nah, itu kan internal distributornya misalnya kayak CDI-nya. Itu termasuk hal yang jarang diganti. Pasti tapi tentunya distributornya ada. Komplit maksudnya. Komplit. Dicari di mana itu? Copotan? Enggak, ada Pak, supplier di toko-toko online itu banyak. Oke teman-teman, mungkin video singkat kita tentang masalah timing chain ini mewakili berbagai merek ya. Karena untuk hampir semua mobil sekarang sudah menggunakan timing chain, ataupun yang masih menggunakan timing belt, diharapkan dengan adanya video ini bisa teman-teman ngecek secara berkala 40.000 km untuk yang timing belt, itu paling nggak itu harus dilakukan penggantian supaya dia nggak was-was di jalan. Seperti itu. Semoga video dari kami ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.